saya selama ini menjadi pengkritik Pak Anies ya, secara khusus dan Pemprov DKI secara umum. Sama seperti oposisi lainnya yang selalu memberikan masukan berupa kritik kepada Pak Anies dan kepada Pemprov, ada yang menyampaikan secara halus, ada yang menyampaikan secara tajam, tergantung tipe orang dan masalah yang mereka hadapi. Itu wajar saja, sebab sebagai pemenang Pilkada DKI, Pak Anies sudah punya banyak pendukung. Jadi tidak ada masalah dengan itu. Seharusnya tidak ada masalah, tetapi menjadi masalah ketika sebagian besar pendukung Pak Anies, bahkan nyaris seluruhnya, merespon semua kritikan masukan itu dengan argumen-argumen yang bermusuhan, sehingga tidak ada komunikasi politik yang bagus, yang baik, yang terjalin antara pendukung dengan pihak oposisi. Padahal semua kritikan itu bisa menjadi masukan yang terbaik bagi Pak Anies dan Pemprov demi kebaikan bersama di Jakarta yang lebih baik lagi. Karena itu kali ini saya mengubah komunikasi saya, bukan bersifat kritik lagi, tapi saya langsung aja berupa saran. Karena saya yakin pendukung Pak Anies tidak akan mampu menerjemahkan kritikan saya dengan baik. Dan itu saya berikan aja secara langsung saran demi kebaikan. Saran saya yang pertama kepada Pak Anies secara khusus dan Pemprov untuk melatih para pendukung di medsos agar dapat berkomunikasi dengan baik, sehingga mereka dapat menerjemahkan dan menafsirkan semua kritik itu menjadi masukan terbaik bagi pembangunan DKI secara keseluruhan. Paling tidak mereka dapat memulai menerima kritik dengan pernyataan-pernyataan seperti ini. Terima kasih untuk ketidaknyamanannya. Yang kedua, mungkin mereka juga dapat menyampaikannya dengan masukan Anda, kritikan Anda akan kami benahi. Hal-hal yang baik ini yang diucapkan pada awal kata menerima masukan ini akan mengurangi ketegangan, emosi-emosi dari berbagai macam elemen masyarakat, karena mereka merasa masukan mereka diterima. Hal ini penting dilakukan supaya ada komunikasi politik yang baik, supaya ada bisa menjembatani antara orang-orang yang berbeda, paham-paham yang berbeda di DKI. Maksud saya dengan melatih para pendukung Pak Anies di medsos itu untuk melengkapi semua aplikasi pengaduan yang ada di medsos. Saya melihat kok ada pengaduan, aplikasi pengaduan terhadap Pemprov DKI yang ada di medsos. Salah satunya di Twitter, ada lagi di lainnya di berbagai macam aplikasi, tetapi itu bersifat pasif. Nah, sangat penting juga para pendukung dilatih itu supaya mereka bersifat aktif, karena lebih banyak orang tuh berbicara di medsos. Itu suatu dunia yang sangat luas dan bisa dikatakan liar ya, karena semua orang bisa berbicara apa aja dengan nama apa saja. Nah, ini penting. Ini saya yakin akan meredam banyak emosi-emosi akibat ketidakpuasan yang terjadi. Dan satu lagi yang perlu jadi perhatian, memang berbagai aplikasi pengaduan sudah ada, tapi ada satu masih kurang, yaitu pengaduan melalui nomor WA. Nomor WA lebih familiar Pak Anies. Hampir semua orang saat ini memiliki WA, sehingga komunikasi akan berjalan lancar, dan harap ini nomor WA itu juga terhubung dengan aplikasi lainnya yang bisa dibaca juga oleh kontraktor, oleh Pak Anies, oleh dinas terkait, dan juga oleh DPRD sebagai pengawasnya. Jadi kalau hal ini dilakukan Pak Anies,
saya yakin akan banyak mengurangi emosi-emosi akibat ketidakpuasan yang terjadi. Kemudian masukan saya yang kedua adalah yang paling utama, dan tujuan dari masukan ini adalah berhubungan dengan sumur resapan yang menjadi perhatian publik di DKI akhir-akhir ini. Perhatian itu menjadi semakin luas dan semakin tajam karena diketahui satu sumur membutuhkan biaya 80 juta rupiah dengan melibatkan 29 kontraktor. Itu nilai yang fantastis. Wow. Nah, ini jadi saya langsung saja untuk sarankan supaya turut melibatkan penduduk DKI dalam proyek-proyek pembangunan sumur resapan itu. Mereka yang telah memilih Pak Anies sebagai gubernur, karena itu mereka berhak juga menikmati rezeki dari proyek-proyek pembangunan di DKI. Jika satu sumur resapan Pak Anies memberikan kepada pihak kontraktor 80 juta rupiah, mungkin kalau Pak Anies berikan kepada masyarakat 50 juta saja mereka sudah serang Pak Anies, saya yakin. Atau berikan 40 juta juga per sumur resapan, saya yakin mereka juga menerimanya dengan senang hati. Bahkan lebih menguntungkan bagi Pak Anies, bagi Pemprov DKI, bagi masyarakat DKI, karena 80 juta rupiah bagi kontraktor cuma satu, tapi diberikan kepada masyarakat bisa mendapatkan 2 sumur. Dan lebih menguntungkan lagi karena masyarakat akan bekerja dengan senang hati dan secara bersama-sama, maka dalam waktu singkat banyak sumur yang resapan akan digaling di seluruh DKI. Luar biasa bukan? Mungkin tidak semuanya diserahkan kepada masyarakat, sebagian saja kepada masyarakat, itu sudah akan membuat mereka senang dan mereka akan bersama-sama mengawasi proyek itu dengan baik. Dengan demikian, maka 2 masukan dari saya seorang pengkritik terhadap Pak Anies dan Pemprov DKI ini saya sampaikan, yang meliputi 2 hal besar, yaitu pertama, latih para pendukung di medsos agar dapat berkomunikasi dengan baik sehingga mengurangi ketegangan dan emosi-emosi yang tidak perlu. Kedua, libatkan penduduk DKI dalam setiap proyek-proyek DKI termasuk sumur resapan. Karena mereka telah memilih Pak Anies sebagai gubernur DKI, maka mereka juga berhak atas setiap proyek-proyek DKI tersebut. Dan jangan lupa sertakan nomor WA sebagai pengaduan, sebab itu lebih familiar. Terima kasih. Mohon dipertimbangkan saran saya ini untuk diterima. Tentang detail pelaksanaannya saya yakin staf ahli Pak Anies dan para perangkat kerja DKI sanggup merealisasikannya sehingga tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada. Terima kasih.